tentang pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe tim PSC dalam pembelajaran matematik terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis dan pengembangan karakter siswa SMA Kota Sungai Petung oleh Maila Sari, Muhammad Abidi, dan Rahmi Uti. Pendahuluan. Matematika sebagai bagian dari kurikulum pendidikan diharapkan menjadi sarana bagi pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, yakni adanya perubahan sikap dan tingkah laku anak didik yang mencakup di dalamnya terbentuk pribadi yang berkarakter seperti komitmen, jujur, kerjasama, kreatif, sopan santun, sikap ilmiah, sikap toleran, demokratis. Di samping kemampuan berpikir matematis yang berpijak pada pemikiran yang logis dan sistematis. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang pernah dilakukan di SMA Kota Sungai Petung, diperoleh informasi bahwa kesadaran akan pentingnya nilai kehidupan masih sangat kurang di kalangan siswa. Hal itu terlihat ketika masih banyak siswa yang tidak menaati peraturan dan tidak disiplin terhadap peraturan yang dibuat oleh sekolah. Model pembelajaran yang dapat memunculkan indikator pengembangan karakter adalah model pembelajaran kooperatif dan model pembelajaran yang dirasa mampu untuk mengembangkan karakter siswa adalah model pembelajaran tim PSC. Langkah-langkah yang model pembelajaran tim PSC diharapkan mampu meningkatkan rasa tanggung jawab, disiplin, jujur, dan dalam diri siswa. Model pembelajaran kooperatif tipe TPS adalah merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa. Model pembelajaran kooperatif TPS adalah merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa. Untuk mengatasi masalah di atas, guru matematika dituntut tidak hanya dapat mentransfer ilmu pengetahuan saja kepada peserta didik, namun juga dapat membentuk dan mengembangkan karakter siswa dalam proses pembelajaran matematika. Pada model pembelajaran ini, guru berperan penting untuk membimbing siswa melakukan diskusi sehingga tercapai suasana belajar yang aktif, kreatif, dan efektif. Untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam kelas. Dalam penerapannya di kelas, model pembelajaran TPS ini melibatkan 3 langkah, yaitu berpikir, berpasangan, dan berbagi. Menurut Saiful Bahari Jamrah dan Adwan Jain, belajar pada hakikatnya adalah perubahan yang terjadi pada diri seseorang setelah berakhirnya melakukan aktivitas belajar. Menurut Hamalik menyatakan bahwa belajar adalah modifikasi atau mempertemukan kemampuan melalui pengalaman. Belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dalam lingkungannya. Tinjauan pustaka. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode kuesi eksperimen atau eksperimen semu dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan 2 kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas, yaitu penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe TPS dan pembelajaran konvensional. Variabel terikat yaitu kemampuan pemahaman konsep matematis siswa dan pembentukan karakter siswa. Waktu dan tempat penelitian ini dilakukan di SMA Kota Sungai Petung pada tahun pelajaran 2017-2018. Kelas eksperimen dan kelas kontrol. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas, yaitu penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe TPS dan pembelajaran konvensional.
Variabel ketiga yaitu kemampuan pemahaman konsep matematik siswa dan kemampuan kerja siswa. Misalnya menggunakan untuk melihat pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TPS terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis dan pembentukan karakter siswa adalah desain randomized control group early design. Populasi dan sampel. Nama sekolah kita bisa lihat di sana. Yang pertama itu SMA Negeri 1 Kota Sungai Penuh. Ada kelas 10A, 10B, 10C, 10D, dan 10E. 10A itu jumlahnya 30 orang. B, C, D, E itu sama 30 orang jumlahnya. Sekolah yang kedua SMA Negeri 2 Kota Sungai Penuh. 10A 28 orang, 10B 26 orang, 10C 26 orang, 10D 22 orang. Dan SMA Negeri 3 Kota Sungai Penuh. 10A 16 orang, 10B 16 orang. Analisis data. Untuk menentukan sampel pada penelitian ini digunakan teknik random sampling. Sampel yang dipilih haruslah sampel yang representatif sehingga menggambarkan keseluruhan karakteristik dari satu populasi. Untuk menentukan kelas pada penelitian ini dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan nilai hasil tes matematika siswa SMA kelas 10 Kota Sungai Penuh tahun 2016-2017. Yang kedua, menguji kesamaan rata-rata dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang ketiga, melakukan uji normalitas untuk tiap kelompok data. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Berdasarkan uji normalitas terlihat bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov dapat diperoleh setiap anggota populasi adalah lebih besar dari taraf nyata, yaitu 0,05. Yang keempat, melakukan uji homogenitas variansi dengan menggunakan uji DPN untuk mengetahui apakah populasi mempunyai variansi yang homogen atau tidak. Hasil uji DPN dapat dilihat pada lampiran 3 yang telah saya sediakan ini. Yang kelima, melakukan uji kesamaan rata-rata untuk melihat apakah populasi mempunyai kesamaan rata-rata atau tidak dengan menggunakan uji ANAFA. ANAFA 1 orang. Yang keenam, karena semua kelompok populasi mempunyai kesamaan nilai rata-rata, maka pengambilan sampel dilakukan dengan teknik random sampling, yaitu dengan melakukan pengundian menggunakan gulungan kertas yang berjumlah 15 buah yang berisi nama kelas dan sekolah. Kemudian dilakukan pengambilan secara acak dengan mengambil 2 potongan kertas sekaligus. Kelas yang terbuka pertama adalah kelas 10A SMA Negeri 2 Sungai Penuh, ditetapkan sebagai kelas eksperimen, dan kelas yang terbuka kedua adalah kelas 10C SMA Negeri 3 Sungai Penuh sebagai kelas kontrol. Setelah yang berikutnya hasil penelitian. Setelah dilakukan tes kemampuan pemahaman konsep matematis dan tes pengembangan karakter siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol, diperoleh data tentang kemampuan pemahaman konsep matematis dan pengembangan karakter siswa yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TPS, dan siswa kelas kontrol yaitu siswa yang menggunakan metode pembelajaran secara konvensional. Pembahasan yang pertama, kemampuan pemahaman konsep matematik siswa pada kelas eksperimen. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa kemampuan pemahaman konsep siswa yang diajar dengan model pembelajaran konsep matematis dengan model pembelajaran konvensional. Hal itu dikarenakan
Model pembelajaran kooperatif di TPS mengarahkan siswa terlebih dahulu melakukan kegiatan berpikir, merefleksikan dan menyusun ide-ide untuk dapat menyelesaikan soal yang diberikan oleh guru secara individu. Kemudian, satu pasangan siswa akan saling bertukar pendapat atau ide-ide mereka terhadap masalah yang diberikan. Hasil pengamatan ketika pembelajaran pada siswa eksperimen dengan menggunakan model TPS adalah siswa dapat berinteraksi dengan pasangannya dalam memecahkan masalah. Yang kedua, kemampuan pemahaman konsep matematik siswa pada kelas kontrol. Kemampuan pemahaman konsep matematik siswa yang tidak menggunakan model TPS jauh berbeda dengan kemampuan pemahaman konsep siswa yang menggunakan pembelajaran model TPS. Hal ini dapat dilihat pada hasil akhir kelas kontrol. Dan tes tersebut berada rata-rata 16,1. Pada kelas kontrol konsep diberikan dan dijelaskan oleh guru secara langsung melalui metode ceramah dan tanya jawab. Setelah informasi diberikan, siswa diberi kesempatan untuk mencatat dan bertanya dan mengerjakan soal latihan dan tugas. Yang ketiga, kemampuan pemahaman konsep matematik siswa. Berdasarkan skor kemampuan pemahaman konsep matematik siswa, diketahui bahwa rata-rata skor kemampuan pemecahan masalah matematis kelas eksperimen 16,5 dan rata-rata skor tes akhir siswa dengan kelas kontrol adalah 15,83. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa rata-rata skor kemampuan pemahaman konsep matematik siswa kelas eksperimen pada materi fungsi lebih tinggi daripada kelas kontrol. Yang kelima, pengembangan karakter siswa yang menggunakan metode konvensional. Pada kelas yang tidak menggunakan model pembelajaran TPS, suasana kelas terlihat monoton dan kaku. Guru menggunakan metode ceramah dalam menyampaikan materi pembelajaran. Aktivitas siswa hanya sebatas mendengarkan materi yang disampaikan oleh gurunya. Kemudian, siswa diminta oleh guru untuk mencatat materi yang telah dijelaskan oleh guru. Sesekali guru melontarkan pertanyaan kepada siswa berhubungan dengan materi yang telah disampaikan. Aktivitas pada kelas kontrol jauh dari kata aktif. Hal ini dikarenakan guru tidak melakukan variasi dalam pembelajaran. Aktivitas siswa hanya mendengarkan, mencatat, dan mengerjakan latihan yang diberikan oleh guru. Yang keenam, perbedaan pengembangan karakter siswa. Perbedaan antara siswa yang menggunakan model pembelajaran tipe TPS dengan siswa yang menggunakan model ceramah akan adanya model pembelajaran yang diterapkan. Kelas yang belajarnya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TPS terlihat begitu aktif dan semangat dalam belajar. Langkah-langkah dalam metode pembelajaran tipe TPS dapat menumbuhkan karakter jujur, disiplin, dan tanggung jawab terhadap siswa. Selanjutnya kesimpulannya, berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, kemampuan pemahaman konsep matematik siswa yang menggunakan metode. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, kemampuan pemahaman konsep matematik siswa yang menggunakan model pembelajaran tipe TPS lebih baik dibandingkan dengan kemampuan pemahaman konsep matematik siswa yang tidak menggunakan model pembelajaran TPS. Yang kedua, kemampuan pemahaman konsep matematik siswa yang tidak menggunakan model TPS lebih rendah dibandingkan dengan kemampuan pemahaman konsep matematik siswa yang menggunakan model pembelajaran TPS. Yang ketiga, terdapat perbedaan kemampuan pemahaman konsep matematika siswa antara yang menggunakan model TPS dan yang tidak menggunakan model TPS. Yang ketiga, terdapat perbedaan kemampuan pemahaman konsep matematika siswa antara yang menggunakan model TPS dan yang tidak menggunakan. Yang keempat, karakter siswa yang menggunakan model pembelajaran tipe TPS lebih baik dibandingkan dengan karakter siswa yang tidak menggunakan model TPS. Yang kelima, karakter siswa yang menggunakan model
sekian hasil presentasi saya. Apabila ada teman-teman yang ingin Saya ingin bertanya, pertanyaan saya, apakah pembelajaran model di PTPS penting? saya akan menjawab pertanyaan dari dia. Bunyi pertanyaannya, apakah pembelajaran model tipe TPS penting dan harus diterapkan pada pembelajaran di kelas? Jika penting, berikan alasannya. Menurut saya, tipe pembelajaran model TPS itu sangat penting karena setelah kita lihat bersama penjelasan yang telah saya paparkan tadi, tipe TPS itu melatih siswa untuk disiplin, jujur dan lebih aktif di dalam kelas. Dan model tipe ini juga guru dituntut bukan hanya untuk menonton, tetapi dituntut untuk kreatif bagaimana saat pembelajaran berlangsung siswa lebih aktif dan kreatif di dalam kelas.